Halo teman-teman, balik lagi di channel Tio JB. Tempat kita membahas negara-negara, hal-hal yang unik, aneh, serta informasi menarik dari berbagai penjuru dunia. Sekarang coba bayangin deh, hidup tanpa internet. Kalian nggak bisa buka YouTube, nggak bisa kirim WA, nggak bisa scroll TikTok, atau stalking mantan di Instagram. Kedengarannya mustahil ya teman-teman. Apalagi di zaman now, di mana hampir semua hal kita lakukan lewat internet. Tapi, percaya nggak percaya, ternyata masih ada loh beberapa negara di dunia ini yang nggak punya akses internet yang bebas. Ada yang dibatasi oleh pemerintah, ada yang karena infrastrukturnya itu belum siap, dan ada juga yang sengaja menutup diri dari dunia luar. Nah, di video kali ini kita bakal membahas 7 negara yang nyaris tanpa internet dan media sosial. Kalian siap? Yuk langsung saja kita mulai. Oke, di posisi pertama kita mulai dari negara paling ketat di dunia, Korea Utara. Kalau bicara soal negara tanpa internet, nama ini pasti langsung muncul di pikiran semua orang. Di Korea Utara, warga biasa, rakyat jelata, nggak punya akses internet global sama sekali teman-teman. Yang ada nih, cuma jaringan lokal yang bernama Gwangmyeong, yang artinya cahaya terang. Tapi jangan bayangin kayak Google ya teman-teman. Meskipun artinya itu cahaya terang, tapi isinya cuma situs-situs propaganda, berita resmi dari pemerintah, dan beberapa halaman pendidikan yang sudah disaring. Semua aktivitas digital diawasi ketat oleh negara. Jadi nggak ada Google, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok. Medsos-medsosan itu nggak ada teman-teman. Bahkan HP-nya pun bukan kayak smartphone biasa seperti punya kita. Karena semuanya dikontrol oleh negara. Berarti nggak ada internet dong Min? Ada teman-teman. Internet global cuma boleh diakses oleh segelintir orang. Contohnya nih, pejabat tinggi, akademisi yang diizinkan oleh negara, atau pihak tertentu yang bekerja sama dengan luar negeri. Tapi mereka pun juga diawasi ketat dan bisa dihukum berat kalau menyalahgunakan akses tersebut. Nah, gara-gara inilah Korea Utara jadi negara dengan tingkat koneksi internet paling rendah di dunia. Pemakai internet di negara ini kurang dari 1% dari total penduduk. Tuh, sedikit banget ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke benua Afrika, tepatnya ke Eritrea. Negara kecil ini berada di Afrika Timur, berbatasan dengan negara Sudan dan Ethiopia. Eritrea dikenal juga sebagai salah satu negara dengan kebebasan pers dan internet paling buruk di dunia. Bayangin aja teman-teman, hanya sekitar 26,6% dari total penduduk yang memiliki akses terhadap internet. Tuh, sedangkan pemakai sosmed di negara ini hanya 0,4% dari total penduduk. Pemerintahannya mengontrol semua media, baik itu televisi, radio, maupun surat kabar. Nah, untuk internet hanya kalangan tertentu saja teman-teman yang bisa memakainya, dan itu pun lewat jaringan yang super lambat. Leletnya tuh nggak main-main cuy. Internet cafe di sini sangat sedikit sekali teman-teman. Bahkan di ibu kotanya yang bernama Kota Asmara, kecepatan internetnya itu cuma sekitar 0,42 Mbps hingga 3 Mbps yang paling cepat. Sama kayak negara Korea Utara, warga Eritrea lebih sering dapat informasi langsung dari pemerintah. Jadi nggak ada kebebasan bersuara, apalagi posting-posting opini di media sosial. Jadi jika kalian tinggal di sini, posting di Instagram bisa dianggap sebagai tindakan yang berbahaya. Apalagi postingannya itu mengkritik pemerintah. Pasti dijamin langsung di penjara. Negara ketiga, Turkmenistan. Ini juga salah satu negara paling tertutup di Asia Tengah. Pemerintahnya cuma memperbolehkan akses ke situs-situs yang aman menurut mereka, alias situs-situs lokal dan propaganda dari pemerintah. YouTube, Facebook, X, sampai WA, semuanya itu diblokir total. Dan jika kalian nekat pakai VPN, kalian itu bisa langsung ketahuan dan kena hukuman yang berat. Banyak sekali laporan, warga itu ditangkap cuma karena ketahuan mereka itu membuka Facebook lewat VPN. Tuh,
Pasti mak-mak di sana pada gabut. Harga internet di Turkmenistan juga mahal banget teman-teman. Dari data terbaru 2025, terdapat 34,9% dari total penduduk yang memiliki akses terhadap internet terbatas. Dan itu juga lemotnya minta ampun. Kecepatan internet di negara ini paling cepat hanya 6 Mbps. Bahkan ada kabar nih, pemerintah Turkmenistan sengaja memperlambat jaringan agar warganya itu malas internetan. Padahal teman-teman, secara ekonomi, negara ini tuh sangat kaya sekali sumber daya alam, terutama gas. Sayangnya, kebebasan digital dan informasi di negara ini hampir nol. Kalau negara yang satu ini pasti sering banget kalian dengar, ya Iran. Berbeda dari 3 negara sebelumnya, Iran itu sebenarnya memiliki internet yang luas. Data terbaru menyebutkan 81,7% dari total penduduk di negara Iran memiliki akses terhadap internet, tapi sangat dikontrol dengan ketat. Pemerintah negara Iran sering memblokir media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok. Bahkan Google Play Store dan WA juga pernah dibatasi. Nah, sebagai gantinya, pemerintah di negara Iran membuat versi lokal dari media sosial tersebut. Contohnya nih, aplikasi chat mirip Telegram buatan mereka sendiri. Tapi masalahnya, aktivitas warganet itu diawasi dengan sangat ketat. Kalau ketahuan menyebarkan konten-konten yang dianggap melawan pemerintah, kalian itu bisa langsung dipenjara. Selain itu, saat ada demonstrasi atau gejolak politik, pemerintah Iran itu sering langsung mematikan jaringan internet nasional. Tujuannya agar warga tidak bisa menyebarkan berita ke dunia luar. Jadi meskipun Iran itu memiliki infrastruktur internet yang sangat modern, tapi kebebasannya itu hampir nggak ada. Selanjutnya kita geser lagi ke benua Afrika Barat, negara Niger. Negara ini bukan karena larangan pemerintah teman-teman, namun lebih karena faktor ekonomi dan infrastruktur. 80% wilayah di negara Niger merupakan gurun pasir dan sebagian besar penduduknya itu tinggalnya itu di daerah terpencil yang belum terjangkau oleh sinyal internet. Nah, internet itu ada teman-teman, tapi mahal banget dan super lelet. Dari data, terdapat 17% dari total penduduk yang memiliki akses terhadap internet. Ini tuh orang-orang yang tergolong kaya teman-teman. Sedangkan kebanyakan warga di negara Niger cuma tahu HP itu cuma buat nelpon dan SMS. Media sosial seperti Facebook atau YouTube baru dikenal di kota-kota besarnya. Sementara di pedesaan masih dianggap sebagai barang mewah. Pemerintah Niger sendiri mulai berusaha memperluas jaringan digital. Tapi prosesnya itu sangat lambat karena terbentur faktor kondisi geografis dan perekonomian negara Niger yang miskin. Di posisi 6 ada Chad, negara di Afrika Tengah yang juga terkenal karena koneksi internetnya yang nyaris nggak ada. Pada tahun 2018, pemerintah Chad memblokir media sosial selama lebih dari 1 tahun. Alasannya karena dianggap mengancam stabilitas politik dan menyebarkan berita palsu. Jadi selama 1 tahun tuh, rakyat di negara ini nggak bisa buka Facebook, WA, X, YouTube, apapun itu pokoknya. Nah, setelah blokirnya itu dicabut, internetnya itu tetap buruk banget teman-teman, butut lah. Kecepatannya itu juga super lambat, harganya mahal, serta jangkauannya itu cuma ada di kota-kota besar. Buat masyarakat di desa-desa, internet itu masih jadi hal yang langka dan sangat mahal. Dari data menyebutkan, hanya 12% penduduk saja yang memiliki akses terhadap internet. Dan yang terakhir, kita sampai di Republik Afrika Tengah. Negara ini merupakan salah satu negara paling miskin di dunia. Akibat perang saudara yang berkepanjangan, membuat infrastruktur di negara ini itu hancur berantakan. Listrik aja nih, listrik belum stabil teman-teman. Sering mati lampu, apalagi internet. Banyak daerah bahkan belum punya jaringan telepon dasar. Boro-boro sinyal 4G, towernya aja nggak ada.
Pemerintah negara Afrika Tengah juga sering banget memblokir situs-situs berita dari internasional saat situasi politik sedang memanas. Jadi akses informasi di sini tuh sangat terbatas. Bukan cuma karena teknologi, tapi juga karena faktor keamanan dan politik. Hanya 11% saja dari penduduk di negara ini yang memiliki akses terhadap internet. Nah itu teman-teman, 7 negara di dunia yang nyaris tanpa internet dan media sosial. Beberapa karena memang dilarang oleh pemerintah, tapi ada juga yang karena keterbatasan ekonomi dan teknologi. Kita nih, yang tiap hari main HP, scroll TikTok, atau nonton channel TioJB, mungkin gak sadar betapa pentingnya kebebasan digital di era sekarang. Kasian ya teman-teman, di negara yang Pak Imin sebutin tadi, akses informasi masih dianggap sebagai barang mewah. Jadi, bersyukurlah kalian teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Berarti kamu hidup di tempat yang masih memiliki kebebasan buat cari informasi, belajar, dan berekspresi. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel TioJB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan